bulan terakhir di dalam kalender Islam. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah Muharram 1446. Salah satu keistimewaan yang banyak sekali terdapat di dalam bulan Dzulhijjah, di samping dia merupakan bulan mulia, minha arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, salasun sardun wa wahidun fardun, kata baginda Nabi ketika menerangkan surat At-Taubah 36 tadi. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 yang mulia. 4 itu diterangkan oleh baginda Nabi, yang 3 beruntun, yang 1 menyendiri. Beruntun itu dari Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan yang pertama. Yang menyendiri itu Rajab, baina Jumadil Akhirah wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Di dalam Dzulhijjah juga terdapat wal fajri walayalin ashr. Demi fajar tanggal 1 bulan Dzulhijjah, demi 10 malam walayalin ashr. Itu ulama mayoritas mengartikan 10 malam di situ adalah 10 malam di malam-malam bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang juga tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain adalah bulan di mana dilaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang menjadi penyempurna, yaitu dimulai dari wukuf di Arafah tanggal 9, lalu malamnya bergeser ke Musdalifah, kemudian bergerak menuju Minah, dan di pagi harinya para jamaah haji lontar jumroh Aqobah, yaitu jumroh yang paling ujung, yang paling besar. Dinamakan Aqobah karena dekat dengan dulu Kanjeng Nabi ketika membaiat para sahabat dari Madinah di tempat namanya Baiatul Aqobah. Sekarang ada diabadikan Masjid Aqobah di ujung Jamarat itu, sebelum belok kiri ke Mahbas Jin atau terowongan yang menuju Masjidil Haram, itu ada masjid. Sebelah kanan namanya Masjid Aqobah. Di situ 2 kali Rasulullah di musim haji, yaitu 2 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, Baiatul Aqobah yang pertama Al-Ula dan Baiatul Aqobah yang kedua As-Saniyah. Maka lontar jumroh yang pertama yang cuma 1 tanggal 10 itu disebut juga jumroh Aqobah karena dekat dengan tempat Rasulullah Baiatul Aqobah. Lokasinya di ujung Jamarat itu. Karena memang sengaja Rasulullah itu mencegat para jamaah haji yang
merupakan tradisi lama sejak Nabi Ibrahim, tetapi kemudian ditetapkan di dalam syariat Islam juga. Orang Madinah yang datang itu kemudian mereka menerima Islam. Mereka mengenal Rasulullah karena terlebih dahulu sudah disifati oleh orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah itu setiap kali mereka kalah di dalam peperangan, mereka itu seringkali berkata kepada musuh yang mengalahkan mereka itu bahwa nanti ketika Rasul akhir zaman itu sudah tiba, hadir di tengah-tengah kami, orang-orang Yahudi Madinah itu, maka kalian semua pasti akan bisa kami kalahkan. Lalu disifatkan kepada orang-orang Madinah bagaimana ciri-cirinya orang-orang, cirinya Rasul akhir zaman itu. Sehingga penduduk Madinah yang sebenarnya tidak mengerti terkait dengan adanya Rasul, mereka menjadi mengerti dari orang-orang Yahudi Madinah tentang sifat-sifatnya Rasul akhir zaman tersebut. Mengenal betul ya'rifuna abna'ahum, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi Madinah itu mengenal Nabi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi itu sama seperti mengenal anak-anak mereka. Tetapi ketika Rasul itu datang, mereka sendiri yang justru kafaru bihi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Tetapi ketika datang Rasul itu yang selama ini mereka dengung-dengungkan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, di dalam surat Al-Baqarah 89 itu, mereka orang-orang Yahudi itu wa kanu min qablu, kemarin-kemarin itu yastaftihunak, selalu membuka pembicaraan tentang kehadiran engkau Muhammad, bahwa sebentar lagi Rasul akhir zaman itu akan tiba. Di hadapan musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, yaitu penduduk Madinah yang belum beriman. Tetapi ketika Rasul itu datang, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Orang Yahudi itu yang justru menolak, padahal mereka mengenal betul bahwa Kanjeng Nabi itu memang betul-betul seorang Rasul. Sehingga orang Madinah yang melaksanakan haji itu ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka kemudian bertanya 1, 2, 3 hal yang terkait dengan ciri-ciri Rasul yang tidak bisa dipungkiri, maka mereka cepat-cepat beriman terlebih dahulu. Ini mumpung belum kedahuluan orang Yahudi Madinah, musuhnya penduduk Madinah. Orang Yahudi yang asalnya tinggal di sekitar Baitul Maqdis itu mereka rela meninggalkan kampung halamannya jauh-jauh ke Madinah, tidak lain menyambut kedatangan Rasul akhir zaman itu. Mereka berharap Rasul itu lahir dari keluarga mereka. Tetapi dugaan mereka salah, ternyata Rasul ini malah dari keturunan bangsa Arab.
Orang Arab itu keturunannya Nabi Ismail. Sementara orang Yahudi, Bani Israel, Yahuda itu salah satu putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Isra itu artinya hamba, il itu Allah. Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Nama lain dari Nabi Yakub. Jadi yang kita benci itu bukan Israelnya, karena di dalam Bani Israel itu banyak rasul-rasul pilihan juga. Tetapi yang kita benci itu adalah perilaku mereka yang dari dulu sudah seperti itu. Nah niku Rasulullah mengarahkan dakwahnya setelah tidak direspon oleh penduduk Mekah sekitar hampir 13 tahun. Tidak direspon, kemudian beliau mengarahkan kepada penduduk dari luar Mekah, tidak lain ketika mereka datang untuk beribadah haji. Niku Jumroh Aqobah, ada Masjid Aqobah, ada peristiwa Bai'atul Aqobah. Niku keistimewaan bulan Dzulhijjah. Di antaranya lagi yang selain jamaah haji itu adalah Idul Kurban. Lah niki yang mau saya bahas. Kalau kita membuka kitab fikih atau kitab hadis, kita tidak akan menemukan judul babul kurban. Karena nama kurban itu nama khas Nusantara. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand yang Patani itu mayoritas Islam, atau Vietnam yang Champa itu masih ada komunitas Islam di sana, itu menggunakan istilah kurban. Di negara Arab, di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab hadis itu tidak ada babul kurban, itu tidak ada. Yang ada itu babul udhiyah. Jadi hewan kurban itu hewan udhiyah. Penyembelihan kurban itu penyembelihan udhiyah itu. Udhiyah itu diambil dari kata duha, yang menerangkan waktu pagi pada saat matahari naik di atas kepala manusia. Sehingga penyembelihan di waktu pagi itu disebut udhiyah. Maknanya menyembelih di waktu pagi, udhiyah. Sehingga hadisnya itu bunyinya nggih doha, yudokhi. Rasulullah yudokhi, menyembelih. Doha yudokhi itu juga mengambil dari kata duha, doha, yudokhi. Ulama kita niki menunjukkan bahwa ulama kita niku mboten cemen-cemen nggih, mboten asal niru atau yang bagaimana. Itu punya ijtihad tersendiri terkait penamaan Idul Adha itu dengan istilah Idul Kurban. Hewan yang disembelih kita lebih sering menyebut hewan kurban, hampir tidak kenal orang dengan udhiyah, kecuali yang di pesantren yang memang ngaji kitab fikih, ngaji hadis-hadis terkait udhiyah. Masyarakat umum tidak kenal udhiyah, masyarakat umum kenalnya kurban. Karena ulama kita dari dulu memang mengenalkan istilah itu. Kurban itu maknanya adalah mendekatkan diri. Qoruba, qorib, fa inni qorib, qoruba, kurbanan masdarnya. Di Al-Quran, di Al-Quran itu kalimat kurban itu disebut hanya 3 kali. Panjenengan nek nggak ada aplikasi Quran niku jenengan ketik kurban, baknya dikasih alif panjang, kurban pakai kof, kurban itu cuma ada 3. Di Al-Quran penyebutan kurban itu cuma ada 3. 3 itu niki Allah nggih. 3 itu Allah bercerita tentang 3 kelompok yang berbeda.
Salah satunya yang diambil oleh ulama kita, yaitu kisahnya dua putra Nabi Adam. Dua putranya Nabi Adam. Yang pertama, kalau urutan Quran itu di dalam surat Ali Imran 183, itu cerita tentang kurban versi orang Yahudi. Kurban yang menceritakan tentang orang Yahudi. Yang kedua itu di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Itu kurban bercerita tentang dua putranya Nabi Adam. Itu yang diambil oleh para ulama kita dengan istilah kurban, itu mengambil dari yang Al-Maidah ini, bukan dari yang Ali Imran 183 itu, bukan. Yang kedua ini tentang kurbannya Qabil dan Habil. Yang ketiga niki kurban menceritakan tentang kafir Mekah, kafir Quraisy zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Ini 3 ayat yang menyebutkan lafadz kurban, cuma 3 niki. Selain 3 niki tidak ada lafadz kurban di Al-Quran. Niku Allah. Yang pertama niki nanti kita bisa mengambil pelajaran untuk ke depan bagaimana kurban, atau ketika kita ikut berpartisipasi melaksanakan ibadah kurban itu, kurban yang seperti apa? Apa kurban seperti dalam Ali Imran 183, atau kurban seperti dalam Al-Maidah 27, atau kurban seperti kurbannya orang kafir Quraisy, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 28. Yang pertama, Allah berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin, lah niki, hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Orang Yahudi itu suatu ketika mereka itu rombongan datang kepada Rasulullah. Datangnya ini adalah tidak lain untuk menyatakan ketidakberimanan mereka kepada Rasulullah. Ya, mereka tidak menyebutnya Rasulullah. Ingin menyatakan ketidakimanan mereka kepada Nabi Muhammad dengan argumentasi agama. Niki wong Yahudi niki gak gelem diarani bodoh. Jadi mereka itu kepingine gak imane niki gak iman sing duwe dasar agama. Lalu mereka mengatakan bahwa Allah itu, innallaha, kata mereka, sesungguhnya Allah niku ahida ilaina, sudah mengikat janji dengan kami. Allah nu'mina li rasulin, supaya kami itu tidak beriman kepada seorang rasul yang datang hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, sampai rasul ini bisa membuktikan kalau dia itu rasul dengan cara Rasul ini membawa kurban yang disambar oleh api dari langit, disambar oleh petir, cara sak mangke ngoten. Ucapan mereka ini sebenarnya bukan ucapan yang asli. Ucapan seperti ini yang dilontarkan orang Yahudi itu hanya ingin supaya mereka itu tidak beriman kepada Muhammad itu diakui sebagai bagian dari ajaran agama mereka. Padahal niki bohong. Itu sebabnya kemudian Allah memberikan wahyu berikutnya kepada Nabi. Kelanjutannya itu qul, katakan kepada mereka Muhammad. Qul, atas pernyataan mereka yang seperti itu katakan, qul,
qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum. Sungguh sudah datang kepada kalian wahai orang Yahudi para rasul-rasul sebelum saya dengan membawa mukjizat yang banyak, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan, termasuk wabilladzi qultum, termasuk dengan membawa bukti mereka membawa kambing, lalu kambing itu ditaruh di tanah lapang, lalu disambar oleh petir dari langit, kambing itu hilang. Sudah ada rasul-rasul seperti itu, sudah ada min qabli, sebelum saya itu. Tapi falima qataltumuhum in kuntum shodiqin, kenapa kalian masih juga membunuh mereka? Wong Yahudi niku mboten biasa kurang ajar niku. Nek sekedar mateni rakyat Palestina ngonten bagi mereka niku kecil. Nggih, mateni menungso niku kecil. Mereka itu sudah biasa membunuh para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka. Nek mateni napa malih mateni wong Arab, wong Yahudi Israel niku bencine nemen kali wong Arab niku. Karena orang Arab itu keturunan Ismail, mereka itu keturunan Yakub, Yakub itu keturunan putranya Ishak. Ishak dengan Ismail ini saudara seayah beda ibu. Ishak niku mbok tuwa tapi lahire keri. Ismail niku mbok enom tapi lahire ndisiki. Dadi niki sakjane konflik antara mbok tuwa kali mbok enom sing diwariskan secara turun temurun. Konflik Israel dengan bangsa Arab niku. Dari mulai dulu Dewi Saroh mengusir Siti Hajar supaya dibawa jauh. Akhirnya kali Nabi Ibrahim dibawa jauh atas petunjuk Allah, diletakkan di Mekah. Padahal beliau di Hebron, di Palestina sana. Jarak ribuan kilometer. Allah menyuruh untuk diletakkan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di tanah yang tidak ada tumbuhan sama sekali ketika itu. Karena belum ada sumur Zam-Zam, air tidak ada, sehingga betul-betul gersang kering. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Lebih memilih dekat dengan baitikal muharram meskipun tidak ada zar'in, tidak ada tanaman, dibandingkan tanah yang subur tapi jauh dari baitikal muharram niku Nabi Ibrahim. Kebenciannya itu turun temurun sampai sekarang. Mereka itu kalau sekedar membunuh orang Arab niku nggih enteng, mereka niku sering membunuh, termasuk Rasul yang 25 yang termasuk menjadi korbannya orang-orang Israel itu adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu juga mati di tangan orang-orang Israel sendiri. Dan rasul-rasul yang lain yang tidak termasuk dalam 25 rasul niku. Karena jumlah rasul itu 313. Yang wajib diketahui 25, karena itu yang disebut di Al-Qur'an. Jumlah nabi yang bukan rasul itu 124.000. Falima qataltumuhum, kenapa kalian masih tetap membunuh mereka? In kuntum shodiqin, kalau pernyataan kalian itu benar bahwa tidak beriman kecuali rasul ini datang membawa mukjizat. Salah satunya adalah membawa kurban. Lah niku mereka juga menggunakan istilah kurban. Yang dimaksud itu kambing, karena kurban pertama yang diterima oleh Allah itu kambing. Di ayat berikutnya niki, di ayat
27 surat Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Muhammad, bacakan kisah tentang dua putranya Nabi Ibrahim kepada mereka manusia itu dengan benar. Iz qarraba, ini ada alifnya, tasniyah. Ketika dua putranya Nabi Adam, Nabi Adam kok Nabi Ibrahim. Ketika dua putranya Nabi Adam niku, iz qarraba qurbanan, melakukan kurban. Nah niki menggunakan istilah kurban, yaitu menyampaikan sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggih. Ma taqarraba bihil abdu ila rabbih, niku kurban. Sesuatu yang dijadikan oleh seorang hamba sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Entah itu min sodakotin, atau amalin solih, atau nusuk ibadah, apapun itu yang digunakan untuk sarana mendekatkan diri, seperti panjenengan berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Panjenengan sujud salat wasjud waqtarib, dalam rangka waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga disebut istilah kurban. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya itu, yang Qabil itu karena dia seorang petani, dia menggunakan hasil pertaniannya untuk kurban. Niki gara-gara konflik antara keduanya merebutkan Iklima dan Labuda niku, saudara kembarnya masing-masing itu. Karena syariat ketika itu, Iklima yang merupakan saudara kembarnya Qabil dan Labuda yang merupakan saudara kembarnya Habil, itu tidak boleh menikah. Kalau menikah disilang, karena Nabi Adam itu, Ibu Hawa itu melahirkan sebanyak 24 kali kembar terus. Yang terakhir itu yang Nabi Sis itu yang sendirian. Dan kembarnya niku laki-laki perempuan terus. Berarti putranya itu 49 dalam riwayat ini. 49. Ada yang meriwayatkan 33. 33. Yang 32 itu kembar sepasang-sepasang, yang satu itu yang Nabi Sis itu yang sendirian. Nabi Sis itu yang menurunkan kenabian dari Nabi Ibrahim. Yang membawa nurun nubuah itu Nabi Sis itu. Sis, shin besar, ya kemudian sa. Sis, Nabi Sis. Tapi ini bukan masalah peternakan atau pertanian. Habil itu menggunakan kambing karena dia seorang peternak. Fatuqub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhor. Salah satunya diterima, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhor, yang satunya tidak diterima, yaitu kurbannya Qabil. Qabil yang merasa dari awal itu sudah membenci Habil karena Habil ini mau dinikahkan dengan saudara kandungnya satu bareng lahir, yaitu Iklima. Iklima niki cantik, Labuda niki kalah cantik kali Iklima. Lah Iklima ndak boleh menikah dengan Qabil karena keluar kembar bareng. Sementara Habil ndak boleh menikah dengan Labuda. Akhirnya disilang, Habil mendapatkan Qabil. Labuda mendapatkan Qabil, Habil mendapatkan Iklima. Lah Qabil tidak terima karena dia mencintai Iklima, saudaranya sendiri ini, yang satu lahiran itu. Akhirnya oleh Nabi Adam ditengahi. Ngene ae, engko kurbane sing diterima yaiku sing pendapatnya bener. Karena
Qabil kenceng bahwa dia harus menikah dengan Iklimah. Akhirnya yang diterima itu Habil yang menggunakan kambing. Yang kambingnya ini nanti setelah diterima oleh Allah hilang nonton disambar petir niku wau, takuluhun nar niku. Niku nanti oleh Allah digantikan ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ketika mata pisau itu mau menyembelih putranya Ismail, Allah menggantikan dengan kambingnya Habil ini. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang agung, yaitu sembelihannya Habil dulu itu kambingnya digantikan kepada Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim niku tidak menyembelih Ismail walaupun sudah ngek, tapi berganti kambingnya Habil niku. Wa fadainahu bidzibhin azim, itu nggih kambingnya Habil yang takuluhun nar ini. Akhirnya Qabil tidak terima, dia marah lalu dia mengatakan qala la aqtulannak, kelanjutannya ayat itu. Sungguh aku akan membunuh kamu Habil. Dia kalah bertubi-tubi nggih, kalah dijodono, kalah kurban nggih. Akhirnya dia marah qala la aqtulannak. Habil nggih ndak bisa karena dia ndak menentukan, yang menentukan Allah. Lalu dia hanya mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jangan salahkan saya. Saya ndak mengerti mana kurban yang akan diterima oleh Allah. Tapi yang saya tahu dari ilmu yang diajarkan ayah kita Nabi Adam, bahwa Allah menerima sesuatu itu menerima dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lah itu makanya kita itu kalau berkurban motifnya itu adalah melaksanakan perintah Allah. Nggih, fasholli li rabbika wanhar. Melaksanakan perintah Rasulullah. Nggih, bahwa setiap keluarga itu setiap tahun itu ala kulli ahli baitin nggih udhiyah. Setunggal malih yang sekarang tidak dilanjutkan itu atiroh. Atiroh itu bulan Rajab. Udhiyah itu bulan Dzulhijjah, bulan ke-7 dan bulan ke-12, jadi tengah-tengah. Dulu itu menyembelih, awal-awal Islam itu menyembelih itu 2 kali. Bulan Rajab itu menyembelih, namanya atiroh. Itu meneruskan tradisinya orang jahiliyah dulu. Cuma Rasulullah niku berbeda. Kalau orang-orang jahiliyah dulu, jadi Rajab menjadi bulan mulia niku baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Setelah Islam Rajab itu termasuk Ashhuril Hurum, termasuk minha arbaatun hurum tadi itu. Termasuk di situ ada istilah tradisi Rajabiyah. Salah satunya adalah menyembelih kambing, menyembelih hewan ternak. Cuma tradisinya orang jahiliyah dulu setelah menyembelih, dagingnya itu diserahkan kepada berhala-berhala, tidak lain nanti dimakan oleh pemimpin-pemimpinnya itu. Baru jeruan-jeruane sing ke Arab niku dikekno wong fakir miskin. Nggih, politike tokoh-tokoh agamawan dulu itu begitu. Nggih. Memanfaatkan agama untuk menipu masyarakat. Nggih. Niku nek ana tokoh agamawan kelakuane koyok ngonten niku nggih, wah niku wis mirip-mirip kali tokoh-tokoh agamawan dulu. Nggih, termasuk yang dilawan Nabi Yusuf itu. Niku nggih ngonten niku. Pun setelah mereka menyembelih itu darahnya mereka siram-siramkan ke badan tubuh, terutama ke dahi mereka niku. Darah ini ditolet-toletno nduk bathuke ngenten niki. Lah niku Kanjeng Nabi mboten seneng, mbeleh gak apa-apa, dibagek-bagekno apik. Karena itu bagian dari sedekah. Kanjeng Nabi mboten ngelarang. Tapi tradisi
menyiramkan darah itu oleh Rasulullah diganti. Wong saiki sampean wis Islam, getih iku najis. Kemudian yang ditolet-toletkan itu minyak wangi, darahnya dibuang, darah najis haram dibuang, diganti minyak wangi yang dioles-oleskan ke sekujur tubuh. Belai gak masalah, bagai no daging gak masalah. Bulan apapun, hari apapun gak ada larangan menyembelih niku. Nek poso baru enten larangan. Kalau menyembelih itu ndak ada, larangan itu ndak ada, boleh saja. Itu namanya atiroh. Atiroh niku wangen-wangen. Jadi Rasulullah menggunakan istilah atiroh. Kalau orang jahiliyah dulu menggunakan istilah rojabiyah, mengagungkan bulan Rojab. Tapi Rasulullah bikin istilah baru. Lah niki ulama kita tadi membikin istilah kurban itu bukan hal baru. Karena Rasulullah sering mengganti nama orang, nama yang tadinya kurang baik diganti dengan nama yang baik, menggunakan istilah baru yang sebelumnya tidak ada, termasuk atiroh itu. Atiroh itu wangen-wangen, wewangian. Artinya ini hari kita wangi-wangian, yaitu menorehkan minyak ke tubuh sambil menyembelih hewan kurban. Ini kebiasaan yang buruk itu dirubah. Yang baik tidak perlu diganti. Niku al muhafadatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Itu menjadi prinsip. Jadi agama itu mempertahankan kebiasaan tradisi yang lama yang baik, nggak usah diganti kalau baik itu. Wong baik kok. Termasuk tradisi-tradisi apapun itu, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, Kanjeng Nabi niku ndak pernah melarang. Puasa Asyura niku tradisi lama, Rojabiyah itu tradisi lama, termasuk haji itu. Haji itu tradisi lama dari sejak Nabi Ibrahim. Tapi yang tidak benar, haji itu kalau zaman dulu niku mereka itu ada yang sampai tidak menggunakan baju. Bertepuk-tepuk, bersiul-siul niku mengitari tawaf itu tidak menggunakan baju, karena menurut keyakinan mereka untuk kembali suci itu harus melepaskan semuanya. Jadi betul-betul telanjang, itu menunjukkan kembali kepada kesucian. Karena manusia itu dulu asalnya lahir tidak membawa apa-apa, maka kalau ingin manusia itu kembali suci, dia juga harus melepaskan segala sesuatu. Tapi kali Kanjeng Nabi, kali Islam kan ndak. Ya ojo tetap kelambian, aurat ditutupi. Untuk menunjukkan kesucian niku nggawe kelambi putih, ojo muda. Untuk menunjukkan bahwa kembali seperti ketika baru lahir itu dengan tidak membawa apapun ketika tawaf niku. Tapi sak mangke mboten saged, mesti nggawa kartu pengenal niku nggih. Identitas niku digawa. Tapi kalau dulu ndak, ketika tawaf itu betul-betul kosong, ndak membawa apa-apa. Ya cuma kain ikhram niku tok. Niku sebenarnya ya kalau tapi sekarang ndak boleh. Karena itu untuk identitas, kalau ada apa-apa tersesat gawat niku nggih. Jadi lebih mengedepankan menjaga madorotnya itu, sehingga kemudian umroh niku haji itu ketika tawaf nggih tetep nggawa tas, nggawa tanda pengenal ngoten niku Rasulullah masih mempertahankan tradisi yang baik, tapi wal akhdu bil jadidil aslah, mengambil hal baru yang lebih baik, yang jelek dibuang diganti dengan yang baik. Itu dipakai oleh ulama-ulama kita, Wali Songo dulu ketika menyebarkan Islam juga begitu. Niku melok Kanjeng Nabi. Termasuk istilah kurban itu Rasulullah mengeluarkan istilah atiroh, ulama kita mengeluarkan istilah kurban. Yang diterima itu kurbannya orang yang bertakwa. Di dalam ayat niko layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Yang diterima Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima oleh Allah adalah takwanya. Lah niki sama dengan ayat niki, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Niku maknanya ulama kita menggunakan kurban tidak udhiyah itu supaya setiap kali kita mau menyembelih itu kita menyebutkan hewan, kita menyebutnya dengan hewan kurban itu supaya muncul
bahwa makna kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita menyembelih itu semata-mata adalah dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah niku, daripada menggunakan istilah udhiyah yang artinya cuma hewan yang disembelih di waktu pagi. Tidak ada filosofinya. Nggih. Tapi kalau kurban itu ada filosofi yang menata hati kita untuk niatnya itu benar, taat, takwa, mendekatkan diri kepada Allah, disebut kurban. Yang terakhir, ayat kurban yang disebut di Al-Quran itu terkait orang kafir Quraisy itu adalah falaula, surat Al-Ahqaf 28, falaula nasorohumul ladzina takhadhu min dunillahi kurbanan aliha. Nggih. Jadi penduduk Mekah dulu itu, kafir Quraisy itu kan menyembah batu, menyembah betul. Oke, bukan menjadikan wasilah, tapi betul-betul menyembah. Mereka itu juga dusta. Ketika ditanya, kenapa kalian kok nyembah batu? Bukankah batu ini kalian sendiri yang membikin? Mereka lalu menjawab, jawaban mereka ini jawaban dusta. Oke, jawaban mereka ini jawaban dusta, bukan jawaban benar. Sama seperti pernyataan Yahudi tadi, ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi kurbanin taquluhun nar, itu dusta. Karena rasul-rasul sebelumnya juga sudah mendatangkan mukjizat termasuk kurban yang dimakan api, tapi kenyataannya rasulnya malah dibunuh oleh orang Yahudi. Sama juga pernyataannya orang kafir Quraisy ketika mereka ditanya kenapa harus menyembah batu, itu mereka jawabannya mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nggih. Kami ndak menyembah, tenggone surat Az-Zumar niku. Niki supaya kita tidak keliru, sebab ayat niki, ayat Az-Zumar ayat 3 niku oleh sebagian umat Islam niku dijadikan senjata untuk mengkafirkan saudaranya yang lain, yaitu yang bertawassul, yang bertabarruk niku dianggap sama dengan orang kafir Quraisy menyembah batu, dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mboten, lain. Kalau orang kafir Quraisy itu betul-betul menyembah, nggih. Makanya di sini disebut kurbanan alihah, mboten kurbanan wasilah, mboten. Mereka itu kalau ditanya, mereka itu menjawab begini, ala lillahi dinul kholis walladzina takhadhu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nggih. Mereka yang mengambil selain Allah sebagai aulia, sebagai sesembahan yang dimintai pertolongan, itu mereka mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala. Menyembah lah nih, mereka mengatakan menyembah. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Lah niki dustanya mereka ten mriki. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidak lain adalah supaya berhala-berhala itu menjadikan kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan itu dusta. Dibantah dengan ayat berikutnya niku. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang dusta. Ucapan mereka liyuqarribuna ilallahi zulfan itu dusta. Sama seperti ucapan Yahudi hatta ya'tiyana bi kurbanin taquluhun nar, itu juga dusta. Nggih. Sehingga niku tidak sama ketika orang tawasul, sebab tawasul itu ada syariatnya, nggih. Ati sayyidana Muhammadanil napa nika? Donga mantun adzan nika, ati sayyidana Muhammadanil wasilah niku wal fadilah. Jadi Nabi Muhammad itu kita jadikan wasilah menuju Allah.
kita jadikan wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah untuk sampai kepada Allah al wasilah. Al wasilah niku macam-macam, bisa dengan amal solih, bisa dengan orang solih, bahkan bisa dengan sesuatu yang pernah dipakai oleh orang solih. Kalau zaman Nabi Yusuf dulu jubahnya Nabi Yusuf itu dijadikan wasilah untuk datangnya kesembuhan dari Allah atas ayahnya Nabi Yakub yang buta. Napa niku terose Nabi Yusuf niku? Nggih. Bi komisi hadza niku lho. Bawa gamisku ini wa alquhu ala waji abi ya'ti basiro, ten surat Yusuf niku. Nggih. Bawa gamisku niki. Padahal nopo hubungannya kebutaan dengan gamis niku nopo? Kok iso gamis menyembuhkan buta niku ya nopo? Kenapa Nabi Yusuf tidak langsung berdoa saja kepada Allah? Ya Nabi Yusuf sedang berwasilah menggunakan jubah yang selama ini dia pakai ketika beribadah, dia pakai ketika mendapat wahyu. Di samping jubah ini juga jubah warisan dulu ketika masih kecil, ketika mau dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya niku, Nabi Yusuf niku dikasih jubah oleh ayahnya Yakub niku, jubahnya Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Ishak, yang diturunkan kepada Yakub, lalu diberikan kepada Yusuf. Niki dikekno maneng nangone bapake. Nggih. Ij'alu napa nika? Wa alquhu ala waji abi ya'ti basira. Mboten ate insyaallah malah Nabi Yusuf niki. Mboten ate biidznillah. Tempelkan jubah ini ke wajah ayahku, ya'ti basira, niscaya akan kembali bisa melihat. Kok iso memastikan niku? Karena niki jubah kerasulan. Tapi kalau jubah yang baru dijual di ampel, durung tahu dipakai, ngene niku gak ono barokahe. Karena belum pernah dipakai ibadah. Kalau sudah dipakai ibadah, Hajar Aswad itu, atau Multazam itu, atau Hijr Ismail itu, atau sekitar Masjidil Haram itu, karena itu tempat yang biasa dipakai untuk beribadah dari sejak dulu kala, maka menjadi tempat yang paling berkah. Bibab kata mubarokah, Mekah yang dibarokai. Nah ini beda dengan orang kafir Quraisy yang menyembah batu, lalu ketika ditanya mereka berkilah bahwa mereka menyembah ini supaya menjaga gengsi, sebab mereka yo malu juga wong watu kok disembah. Mereka menganggap menyembah batu, menyembah niku mana buduhum, mereka mengatakan menyembah. Sementara Nabi Yusuf tadi tidak menyembah jubah. Jamaah haji yang tawaf mencium Hajar Aswad itu tidak sedang menyembah. Bahkan yang sujud di depan Ka'bah itu tidak sedang menyembah Ka'bah juga. Napa enten wong sing sujud nduk ngarepe Ka'bah niku terus keyakinannya menyembah Ka'bah, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam niku. Padha ae wong Islam iku ya nyembah watu, kok lho deloken sujude nduk ngarepe Ka'bah. Dikira wong Islam niku nyembah batu kotak Ka'bah niku mboten, itu cuma media pemersatu umat. Menyembah Tuhan yang satu, arah kiblat yang satu, di tempat yang satu niku menunjukkan ketauhidan saja. Sama sekali di hati umat Islam itu tidak ada sedikit pun menyembah Ka'bah, mencium Hajar Aswad itu menyembah batu Hajar Aswad juga tidak. Semata-mata melakukannya itu adalah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak menyembah kepada batu atau Ka'bah atau yang lain-lain tadi. Ibadahnya tetap nang Allah. Nah niki kacek titik, tapi harus diperhatikan supaya kita tidak keliru. Engko nek nyembahi keliru nggih kafir temenanan. Dadak sing disembah niku keris temenanan, meyakini keris niku punya kekuatan selain kekuatannya Allah. Nggih. Tapi nek keris iki biyen tau digawa Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku ya kiai, ya ulama, ya pejuang, dipakai ibadah. Lah unsur ibadahnya itu loh yang membikin barokah, bukan kerisnya.
bukan cincinnya, bukan tongkatnya, bukan jubahnya, tapi unsur ibadahnya itu loh. Seperti jubah Nabi Yusuf itu, yang tidak ada unsur ibadah, tidak ada keberkahan, tidak bisa dijadikan wasilah. Nah niku maksudnya ngonten. Jadi kalau tidak ada unsur ibadah ya jangan. Koyok dulu pernah viral watune Ponari biyen niku nggih watu ngonten mawon niku ndak boleh. Tapi kalau batu Hajar Aswad beda, utawa watu akik cincin yang dipakai oleh seorang ulama ketika beliau sholat gawe cincin niku, ketika berzikir gawe cincin itu, ketika tahajud gawe cincin itu, ketika ngaji gawe cincin itu, sehingga cincin itu dibawa terus di dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga cincin niku ono unsur barokah. Bukan cincinnya tapi dipakai ibadahnya niku lho. Lah niki kudu ono bedane ten mriku nggih. Nek keliru iku ya syirik, nek ngafirno ngonten niku yo ngafirno wong Islam niku nggih bahaya. Mangqala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sing ngafirno wong Islam niku salah siji kafir, nek gak sing dikafirno ya sing ngafirno niku. Nah niki ayat yang terakhir niku, mbok yo wong kafir sing nyembah batu iku nanti ketika di hari kiamat batu-batu yang mereka jadikan sesembahan niku ittakhadhu min dunillahi kurbanan aliyah niku, yang kata mereka itu dijadikan sarana mendekat kepada Allah, batu-batu itu, padahal batu niku gak ono barokahe, wong malah berhala disujuti disembah, terus mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, terus dibantah oleh Allah innallaha la yahdi man huwa kadzib kafar. Allah tidak memberi hidayah orang yang dusta. Ucapan liuqarribuna ilallahi zulfa itu dusta. Maka ten mriki ditantang, ten Ahqaf 28 itu ditantang. Coba nek isok pancen iku Tuhan yang mereka andalkan itu, yang katanya di dalam ayat yang lain itu syufa'auna, berhala-berhala itu nanti menjadi pemberi syafaat kami. Coba saiki nolongi mereka. Ternyata tidak. Bal dhallu anhum. Berhala itu malah lenyap. Ketika hari kiamat berhala wis ka ono. Wadzalika ifkuhum, itulah kedustaan mereka. Wadzalika ifkuhum, mengatakan liuqarribuna ilallahi zulfa niku lho. Wadzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun, dan apapun yang mereka dustakan, mereka karang-karang digawe-gawe niku ya seperti itu keseharian mereka orang kafir. Jadi sama wong kafir Quraisy niku ya mbejuk nyembah watu jarine gawe sarana mendekatkan diri kepada Allah. Wong Yahudi niku ya mbejuk mengatakan tidak beriman kepada Rasul kecuali Rasul itu datang dengan kurban lalu disambar api, itu juga dusta karena Rasul sebelumnya juga begitu tapi tetap dibunuh. Lah sing bener niku innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kurban yang didasari kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, melaksanakan meneladani Rasulullah. Kanjeng Nabi niku nggih kurban nggih. Terakhir beliau niku menyembelih kambing 63 dengan tangan beliau sendiri, sisanya dikekno Sayyidina Ali nggih. Ah niku ngonten. Hikmah kesimpulannya, kurban yang pertama, kurban Yahudi itu kurban kesombongan. Nggih. Kurban yang ketiga, kurbannya orang kafir Quraisy itu kurban kedustaan, kurban kekufuran. Aku tak mbeleh kambing rek jin nduk omaku iki cek gak ganggu, niku syirik. Nggih. Mbeleh kambing supaya jin nduk omaku iki gak ganggu aku, tak beleno wedhus ae. Dheweke cek gak ganggu aku, niku syirik. Beda kalau niatnya begini, aku tak mbeleh kambing, tak dum-dumno nanggone wong fakir miskin anak yatim hanya semata-mata karena Allah, supaya mendapatkan doa mereka sehingga Allah melindungi saya, menjaga saya dari kejahatannya jin yang ada di sekitar rumah saya ini. Nah niku bener nek ngonten. Mbeleh kambing karena Allah, dibagikan fakir miskin supaya mendapatkan doa agar Allah melindungi saya
dari godaan gangguane jin. Mboten mbeleh dikekno jin. Jin ki lho tak beleno wedhus yo, ojo ganggu aku, syirik niku haram. Sembelihan itu hukumnya haram kalau begitu niatnya. Nggih, kalau motifnya begitu haram, ndak boleh dimakan. Sampeyan beleh gaya apa iki? Ya iku lho jin-jin iku lho gak ganggu aku, tak beleno wedhus ae. Haram niku, sembelihannya ndak boleh dimakan niku. Nggih, niku menyembelih tidak dengan nama Allah. Tapi nek beleh dengan nama Allah supaya Allah menjaga saya dari kejahatan makhluk jin niki, nah niku halal. Nah niku kacek sak serit ngonten mawon. Niku ilmu yang bisa menyelamatkan kita itu. Nggih, sampun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.